persediaan terlalu rendah, pembelian juga terlalu rendah, ya, maka BPP-nya atau HPP-nya tidak terpengaruh. Ya, persediaan awal tambah pembelian namanya cost of barang TUD, gitu ya. Nah, ini yang terlalu rendah persediaannya. Kemudian persediaan akhir pengurangnya juga terlalu rendah, maka BPP-nya tidak terpengaruh. Karena BPP tidak terpengaruh, maka laba bersih atau net income juga tidak terpengaruh. Akibatnya, retain earning, laba bertahan juga tidak terpengaruh. Ya. Utang dagang, nah utang dagang ikuti pembelian. Pembelian terlalu rendah, utang dagangnya juga terlalu rendah. Bagaimana dengan working capital? Aset lancar minus liabilitas lancar, di sini terlalu rendah, di sini juga terlalu rendah, maka tidak terpengaruh. Current ratio, nah ini current ratio overstated. Loh kok bisa? Coba Anda coret-coret dengan angka ya. Pertama, saudara hitung aset lancarnya 20, liabilitas lancarnya 10. Sudah ditulis? Nah, sekarang coba saudara hitung current ratio-nya aset lancar dibagi liabilitas lancar. Ketemunya berapa? 2 ya, 20 dibagi 10. Nah, sekarang aset lancarnya 18. Liabilitas lancarnya 8. Nah, sekarang dihitung. 18 dibagi 8 berapa? 2, ya. Nah, berarti overstated ya. Overstated. Itu ya. Oke. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai istilah cost produk dan cost periodik. Di sini kalau versi Kiso, dia hanya mengatakan bahwa cost produk adalah cost yang secara langsung dihubungkan dengan produk. Tapi saya akan menambahkan penjelasan, ya. Begini, versi yang lebih simpel, gampang diingat-ingat ya. Cost produk atau produk cost itu adalah cost yang melekat pada produk. Melekat atau melekat ya, nempel. Kayak ada lemnya itu. Benar? Nah, kemanapun produk berada, maka produk itu selalu dilekati dengan cost tersebut. Udah? Jika produknya terjual, maka cost yang melekat pada produk yang terjual kita sebut dengan cost of goods sold. Cost of produk terjual, ya, alias cost of goods sold. Cost yang melekat pada produk yang belum terjual namanya adalah cost of inventory. Nah, sekarang saya beri contoh ya. Kalau ini pada perusahaan manufaktur ya,
tahun ini kita membuat produk ya sebanyak 100 unit. Berapa? 100 unit. Cost-nya 1 juta. Gampang ya. 100 unit 1 juta. Berarti cost per unitnya berapa? 1 juta dibagi 100. 10.000 ya. Oke. Nah, jadi cost yang melekat pada 100 unit itu yang disebut dengan product cost. Kemudian dari 100 unit, kalau yang terjual 70 unit, cost yang melekat pada 70 unit itu nilainya berapa? 700.000. Nah, ini nanti akan kita laporkan di laporan laba rugi, ya. Kita sebut dengan apa tadi? Cost of goods sold. Yang 30 unit, 300.000 ya, dilaporkan di laporan posisi keuangan. Clear ya? Nah, jadi yang dilaporkan di laba rugi hanya cost yang melekat pada produk yang terjual. Sampai di sini jelas? Nah, kalau lalu saudara bertanya, Pak, cost yang melekat pada 30 unit itu kapan dilaporkan di laba rugi? Jawabannya apa? Nanti ketika terjual. Nah, kalau terjualnya nanti 3 tahun lagi, ya nanti kita laporkan 3 tahun lagi. Ya, udah ya? Oke, selesai untuk cost produk. Nah, sekarang yang cost periodik atau period cost. Period cost itu adalah cost yang dilaporkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya. Kalau terjadi tahun ini, ya seluruhnya dilaporkan di laba rugi tahun ini. Tidak boleh ditunda. Contohnya, beban penjualan, beban listrik, beban gaji, ya. Itu semuanya kita sebut dengan period cost. Jadi kalau period cost itu pelaporan di laba rugi itu harus dilakukan pada tahun terjadinya. Kalau yang cost produk, kapan melaporkan ke laba rugi? Ketika produk terjual. Jadi cost produk itu pembebanan ke laba rugi boleh ditunda. Sampai kapan? Sampai produknya terjual. Kalau cost periodik tidak bisa ditunda, nggak boleh ditunda. Jadi bedanya itu ya. Yang cost produk ditunda, sampai kapan ya? Sampai produknya terjual. Ya. Kalau cost periodik tidak boleh ditunda. Udah ya? Oke. Sekarang kita lanjutkan. Berikutnya adalah tentang diskon pembelian ini. Ini sebenarnya merupakan mirip dengan kemarin ketika kita membahas piutang ya. Kalau piutang itu kan kemarin kita membahasnya adalah kita sebagai pihak penjual. Nah, kalau sekarang kita sebagai pihak pembeli. Nah, sama ada 2 metode yang bisa dipakai, gross dan net. Hanya sekarang kita memandang kita berada di posisi sebagai pembeli, gitu ya. Nah, bagaimana perlakuan terhadap diskon? Ya sama, kita lihat dulu ya. Yang di sebelah kiri adalah gross method, di sebelah kanan net method. Misalnya dibeli barang dengan kos 10.000 dengan termin 210 N30. Ya. Pencatatannya kalau gross method ya debit pembelian, kreditnya utang dagang. Ya. Kemudian sebagian utang